place yang basic, Pak. Pick and place basic. Iya. Kenapa ini? Mau Nah, dikurangi? itu pick and place-nya itu langsung ke remover, terus conveyor yang keduanya itu nggak ada, Pak. Jadi kayak Ada. langsung ke, Oh, ya, conveyor kedua itu yang kiri apa kanan? ya itu ya Exit yang, conveyor. ya, Ini. Sama conveyor yang turun itu, yang mengarah turun itu juga nggak pakai. nggak pakai. Removernya langsung ke sebelah tempat tempat nampung place-nya deh. Oh, gitu. Ditaruh situ. Gitu. Nggak di situ, di sebelahnya, Rick. Oh, di atas. Di Tidak, atasnya. itu yang di bawah sensor yang sebelah kanan, kiri 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 kiri. Iki kiri ini di perspektif ini Nah, ya ya koordinat, Mas. deh. Nah, ya di situ. Ya kurang lebih kayak gitu, Pak. Kapan dia remover? Kapan Kenapa, Pak? kapan dia kondisinya, kapan dia remove? Kapan dia Oh, jadi kan itu di yang panah hijau, kan ah, itu ntar barang datang, Pak. ya, terus Nah, terus ntar unboxing. ya selama benda di depan sensor yang biru itu nggak terdeteksi, Hmm, konveyornya jalan terus. ya, terus Nah, ketika terdeteksi, maka konveyornya berhenti. Terus hmm, silinder Z itu turun, hmm, terus nge-grab, terus hmm, silinder Z naik lagi, X-nya hmm. maju, X-nya maju. Z turun, Oh, lepas, gitu. naik, kayak Boleh, gitu, Pak. boleh, boleh. Bagus, bagus. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Ramadan dari kelompok 4. Di sini saya ingin mengonfirmasi proyek yang akan kami buat. Eh, Sebelumnya dari Pak Ebu sendiri sebelumnya kami dulu mengajukan dengan satu conveyor dan satu pick and place, kemudian di sini ada removernya langsung. Kemudian Pak Ebu ingin menambahkan ada dua pick and place, namun membedakan dua buah benda. Sebelumnya kami sudah pernah mencoba untuk melaksanakan hal tersebut, namun kami terkendala pada pemasangan sensor pada silinder Z dan juga delay sensor entry-nya. Kemudian rencana kami pada waktu itu juga benda yang dibedakan itu adalah benda metal dan non metal. Kendala selanjutnya yang kami temui adalah pada sensor yang terpasang pada silinder X dan silinder Z, di mana kedua sensor ini tidak membaca posisi silindernya, tetapi hanya membaca silinder tersebut bergerak atau tidak. Seperti ini. Dia hanya membaca pergerakan tapi tidak membaca posisi. Sebelumnya kami juga sudah pernah mencoba untuk dua pick and place, akan tetapi ketika pemasangan sensor Z-nya itu menghalangi pergerakan silinder X-nya. Kemudian setelah itu kami sempat hendak tetap menggunakan sensor moving X dengan memanipulasinya dengan menggunakan timer, akan tetapi sensor di Factory I/O sendiri ada delay-nya gitu, sehingga gerakan dari pick and place tidak presisi. Kemudian juga kami hendak menggunakan 4 buah sensor untuk mendeteksi posisi Z. Z0-nya ada 2, Z1-nya ada 2. Akan tetapi ketika waktu sudah hendak menipis, ternyata jangkauannya bisa ditambah, sehingga sekarang seperti di view sensor 5 ini untuk mendeteksi Z0 itu bisa ketika X-nya 0 maupun X-nya 1. Nah, berhubung waktu yang sudah semakin menipis, sehingga kami menggunakan scene yang asli tanpa mengubah aktuator, tanpa menghilangkan exit conveyor, tanpa menambah pick and place-nya. Jadi
Saya rasa itu dapat menutupi kekurangan yang kemarin, dan juga kemarin pada 2 pick and place itu bendanya kan hanya satu yang diproses dalam satu kali pick and place. Nah, sebagai gantinya pada proyek kami kali ini, bendanya itu bisa datang terus-menerus tanpa adanya tumpukan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan program ladder yang telah kami buat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu input-outputnya. Di sini inputnya itu kami menggunakan satu tombol start, NO, tombol stopnya di sini NC, tombol emergency juga NC, item and entry itu NO, item detected itu NO, X0 ini ke X0 ini NO juga, X1 NO, Z0 itu NO, Z1 itu juga NO. Nah, kemudian untuk outputnya R1 itu kami menggunakan conveyor, entry conveyor, R5 itu exit conveyor, grab atau vakum buat ngisap bendanya itu R3, kemudian silinder Z-nya itu kami menggunakan R2, silinder X-nya kami menggunakan R4. Kenapa kami di sini menggunakan binary? Karena untuk kebutuhan membaca dan menulis, kami menggunakan binary, tidak menggunakan switch. Kemudian untuk output kami hanya memerlukan kebutuhan membacanya saja, jadi kami menggunakan relay. Nah, kita masuk ke baris pertama. Di sini ketika tombol start ditekan, ini ditulis NO karena butuh pengaktifannya. Berhubung wiring dari factory I/O-nya itu tombol stop dan emergency-nya itu normally close, sehingga untuk menggunakan fungsi normally close pada programnya digunakan fungsi normally open. Nah, jadi isi programnya kira-kira seperti ini. Ketika tombol start ditekan, tombol stop tidak ditekan, dan tombol emergency tidak ditekan, maka aktifkan binary 128. Di sini saya seperti membuat binary atau memori itu untuk perintah nge-run mesinnya. Kemudian di self-holding oleh B18 itu sendiri. Nah, ketika sudah aktif, B128 ini akan menggerakkan motor R1 seperti dilihat di sini, yang diputus oleh tombol entry, detect, item detect, kemudian tombol emergency, sehingga ketika entry conveyor mendeteksi adanya benda dan cylinder X pada posisi inisial, Z posisi inisial, kemudian mengaktifkan B127, kemudian B127 ini mengunci dirinya sendiri, lalu kontak dari B127 NO itu kita gunakan juga untuk menggerakkan R2, seperti di sini kita menggunakannya untuk R2. Setelah itu silinder Z akan maju sehingga sensor Z1 akan aktif. Dan ketika turun itu item detected juga aktif sehingga mengunci B25 untuk perintah hisap sehingga mengaktifkan grab benda di grab. Kemudian setelah benda di grab, kita akan memerintahkan silinder Z untuk mundur, yaitu dengan kontak dari B127, sensor Z1, sensor detek benda, dan coil dari grab, kontak coil dari grab. Kemudian dikunci oleh dirinya sendiri, lalu kontak dari binary 126 akan mengaktifkan B125 bersama sensor Z0 dan X0, di mana untuk memerintahkan X maju. Di sini, 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 di
Tetapi karena silinder X itu maju, tetapi siklusnya itu tidak siklus setelahnya itu untuk diputus karena sepertinya yang di factory IO ini silindernya itu entah single acting dengan silinder yang single, tapi sepertinya itu hanya butuh satu pengaktifan, jadi kayak kunci dan lepas, kalau dilepas akan langsung mundur. Jadi sini saya perlu bantuan kontak coil dari B27 untuk membantu B125. Nah, nantinya di R4 itu kita menggunakan B27 yaitu kontak bantu dari 125. Nah, kemudian setelah silinder X maju, itu yang aktif adalah B125, B127, terus ada sensor X1 dan sensor Z0, kemudian mengaktifkan kontak B124, di mana kontak B124 ini mengunci dirinya sendiri, kemudian juga memutus B125. Tetapi silinder X masih maju karena kita masih memiliki B27 sebagai bantuan dari B125. Kemudian B124 ini juga kita gunakan untuk memajukan silinder seperti yang dilihat di sini. Memajukan silinder, kemudian dia akan self-fold dirinya sendiri. Kemudian setelah B124 aktif dan sensor X1 beserta sensor Z1 aktif, maka kita akan memerintahkan untuk coil R3 agar melepaskan benda. Kemudian di sini juga dikunci nih. Coil R3 bisa lepas dikarenakan ketika kontak coil B123 aktif dan dikunci oleh dirinya sendiri, maka kontak NC dari B123 akan memutus self-holding dari B25. Sehingga pada R3, B25 menjadi tidak aktif dan coil R3 tidak lagi menggrab benda sehingga benda sudah dilepas. Kemudian setelah benda lepas, sensor Z1 dan X1 masih aktif dan kondisi benda sedang tidak di-grab. Kemudian kita mengaktifkan B122 guna untuk memundurkan silinder Z. Silinder Z dapat mundur dikarenakan ketika kontak dari B122 aktif, maka akan memutus aliran dari B124. Tepatnya itu berada di sini. Sehingga kontak B124 tidak aktif, sehingga tidak ada yang menahan R2, kemudian silinder Z akan naik ke atas atau mundur. Kemudian ketika ketika B122 aktif dan sensor Z0 sudah naik atau Z0, kemudian kondisi benda tidak sedang menjepit benda atau menghisap benda, kemudian akan mengaktifkan coil B121 dan dikunci oleh dirinya sendiri dan diputus hingga mengenai sensor X0. Kemudian ini tadi B25 tadi itu di self holding di sini untuk perintah grab atau hisap sehingga benda bisa diangkat. Kemudian ini entry conveyor seperti tadi. Conveyor akan selalu aktif selama run aktif. Run hanya bisa dinonaktifkan oleh tombol stop dan emergency. Entry conveyor juga mati ketika benda sedang diangkut, seperti yang ditandai oleh B9 di sini. Kemudian yang ini tadi R2 itu ada untuk silinder Z, sudah saya jelaskan tadinya. Diaktifkan oleh B127 dan 124. Kemudian untuk perintah mundurnya itu ada pemutusan B127 dan pemutusan B124. Kemudian untuk silinder X-nya itu dikontrol oleh B27, yaitu perpanjangan dari B125. Kemudian untuk mengontrol exit conveyor-nya, itu di sini
saya menggunakan kontak NC dari B124, kemudian di holding oleh B33, kemudian diputus ketika sinder Z sudah naik. Karena kita membutuhkan ketika Z turun di atas exit conveyor, itu kita perlu mematikan conveyornya terlebih dahulu agar benda tidak terseret, mematikan. Kemudian ketika Z sudah melepas benda dan sudah naik, maka exit conveyor akan berjalan kembali. Sekian yang saya dapat sampaikan dalam penjelasan program ladder yang kami buat. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini merupakan display dari Cap Server. Pertama, kita klik kanan pada Connectivity, lalu setelah itu New Channel, lalu kita pilih Modbus RTU Serial. Setelah itu kita klik Next, dan di sini namanya kita keep jadi channel 2. Selanjutnya kita klik Next lagi. Di sini dapat dilihat pada virtual serial port driver ada COM1 dan COM2. COM1 ini terhubung pada Proteus dan Outsil, dan sedangkan COM2 itu terhubung pada Cap Server. Selanjutnya kita ganti baud rate-nya menjadi 57600. Kita klik Next sampai finish. Kita sudah ada channel baru, kita klik kanan, New Device, lalu setelah itu kita Next, Next sampai finish. Nah, selanjutnya pada device 1 ini kita menambahkan tag yang berisi sensor dan relay yang ada di Factory I/O. Kita bisa melihatnya di Factory I/O di bagian page drivernya. Nah, lalu di sini kita isi namanya. Di sini saya mengisi namanya PRX P1. Untuk trace-nya itu kita melihat ke alamat konversi ini. Nah, ada relay binary. Nah, kan utamanya saya ingin untuk push buttonnya itu saya taruh di B1. B1 ini kan pada alamat 128, jadi nomornya itu 00129. 00129 dengan data tipe boolean. Ini data tipenya bisa kita lihat di Factory I/O dengan kalian akses read and write. Nah, lalu kita tambahkan tag lagi ini untuk relaynya. Saya namakan PRX R1. Nah, untuk alamatnya kita lihat di sini, relay kan R1 sampai R128. Itu alamat aksesnya 0 hingga 127. Berarti nomornya itu 00001. 00001. Data tipenya boolean juga. Nah, untuk klien aksesnya ini read only. Oke. Nah, untuk sisanya saya sudah membuatnya di sini, di channel otomasi ini. Nah, ada PRX B1 hingga B9, lalu ada PRX R1 hingga PRX R5. Nah, untuk PRX B1 ini, yang B1 itu adalah untuk startnya, B2 untuk stop, B3 untuk emergency, B4 untuk item add entry, B5 untuk X0, B6 untuk X1, B7 untuk Z0, B8 untuk Z1, dan B9 untuk item detected. Nah, untuk relaynya, R1 itu untuk entry conveyor, R2 untuk move Z, silinder Z-nya, R3 itu untuk grab benda, R4 ada move X, silinder X, dan R5 itu untuk exit conveyor. Nah, lalu kita membuat channel baru dengan tipe OPC UA client di next hingga finish. Nah, di sini kita membuat device baru sama seperti tadi, di next hingga finish. Nah, di device ini kita klik kanan, properties, lalu ke bagian tag generation. Nah, ini untuk mengimport tag-tag tadi yang di channel otomasi, select import items. Kita cari, nah ini otomasi. Nah, kita ambil semuanya. Nah, lalu add items.
Nah, sudah masuk semua, di OK, di apply. Oke, nah di channel 3 tadi ada tag yang tadi diotomasi. Nah, ini namanya kenapa saya tambahkan PRX di depannya, ini untuk initial name yang nanti akan dimasukkan ke Factory.io. Oke, untuk selanjutnya yaitu pada control panelnya, pada simulasi Factory.io-nya yaitu ada tombol emergency stop, tombol start, dan tombol stop. Untuk tombol start sendiri yaitu berfungsi sebagai mengaktifkan semuanya, mulai dari conveyor dan juga sensor-sensor dan juga armnya. Untuk tombol stop sendiri yaitu untuk memberhentikan programnya, namun harus satu putaran dulu selesai baru nanti berhenti. Sedangkan untuk emergency stop sendiri yaitu dia langsung mematikan secara paksa, entah itu di mana bendanya, namun dia langsung memutus semua programnya sehingga mati. Untuk penambahan sensornya sendiri yaitu ada sensor diffuse sensor 3 yaitu berfungsi untuk sensor X0 atau mundurnya X atau awal mulanya X. Sedangkan untuk diffuse sensor 5 yaitu sebagai sensor Z0 atau Z awal dalam kondisi normal. Untuk selanjutnya yaitu penambahan sensor pada diffuse sensor 4. Pada diffuse sensor 4 ini dia sebagai sensor X maju, X1 atau disebut dengan X1. Untuk diffuse sensor 5 atau diffuse sensor 6 yaitu dia sebagai sensor untuk Z1. Saya buku akan menjelaskan bagaimana cara mengkonekkan Proteus, Outsil, dan Factory.io. Yang pertama di Proteus di COM/PEM dicek dulu COM berapa yang digunakan dan berapa baud rate yang digunakan disamakan dengan yang ada di Outsil. Selanjutnya memasukkan hasil hex dari Outsil ke Arduino Nano. Lalu selanjutnya dicek dengan disimulasikan apakah sudah berhasil dan tidak ada error. Selanjutnya di virtual portnya dicek COM berapa yang digunakan, yaitu COM 1 sama COM 2. Di KEP-nya karena COM 1 sudah digunakan oleh Proteus, maka di KEP servernya menggunakan COM 2. Dan baud rate-nya juga harus disamakan dengan Outsil. Lalu selanjutnya untuk mengecek device apa saja, ini device-device yang kami buat yang akan disambungkan ke Factory.io-nya. Seperti ini. Tinggal dikopikan ke device 1. Nah, untuk channel 2-nya ini bisa dicek dulu driver apa yang digunakan, yaitu OPC UA silent client. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menambahkan address dari KEP server ke Factory.io-nya, yaitu tinggal mengopikan. Nah, lalu dipaste di situ di hostname. Pilih yang OPC client DA atau UA. Yang tadi dikopikan ke situ. Misalnya di browser server, pilih OPC servernya yaitu
KEP server EX atau UA. Jika bisa ditekan atau bisa keluar, tidak hanya none, berarti KEP-nya sudah terdeteksi oleh factory IO-nya. Nah, seperti ini. Terus, jika berhasil, maka sudah bisa ditambahkan bagian-bagian sensor maupun aktuatornya. Ini pertama start, stop. Ini adalah untuk push buttonnya nanti. Kami menggunakan 3 button, start, stop, dan emergency stop. Selanjutnya digunakan untuk pendeteksian sensor-sensor untuk mendeteksi boxnya. Ada diffuse sensor 3, diffuse sensor 4, 5, dan 6. Lalu ada juga sensor yang digunakan untuk mendeteksi bendanya. Itu yang pertama kali mendeteksi boxnya. Ini untuk aktuatornya, itu gerakan dari armnya nantinya, yaitu Y, X untuk menurunkan maupun memajukan armnya. Untuk pick and place-nya. Dan juga untuk conveyor pertama dan conveyor kedua. Lalu ada juga untuk grippernya. Nah, seperti ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba running simulasi di Factory IO dengan semua program yang sudah diinputkan di Proteus, dan semua yang sudah terhubung bisa dilihat pada virtual port. Ini tulisannya sudah terhubung. Kemudian kita run, lalu seluruh skin ini tidak akan bergerak apabila belum ditekan tombol start. Sebelum saya menekan tombol start, saya akan menjelaskan alur yang akan dilalui benda. Pertama, ketika tombol start ditekan, maka conveyor entry akan terus berjalan hingga terdeteksi oleh item add entry sensor yang ada di sini. Kemudian, ketika terdeteksi silinder Z akan turun, dan ketika item detected menyala, maka vakum akan menyedot benda sehingga akan di-grab. Kemudian setelah di-grab, silinder akan naik kembali ke posisi semula. Lalu silinder akan maju hingga mengenai diffuse sensor 4. Kemudian silinder Z akan turun ke diffuse sensor 6. Kemudian melepaskan aktuator grab, lalu conveyor exit akan mati. Ketika silinder Z menurunkan barang ke conveyor exit dan hidup kembali ketika silinder Z sudah naik ke atas dari exit conveyor. Kemudian silinder X akan kembali ke posisi inisial untuk 1 kali siklus, sehingga apabila tombol stop ditekan, silinder akan berhenti di siklus tersebut. Namun apabila tombol stop tidak ditekan, siklus tadi akan terus berulang hingga nanti kecuali tombol stop ditekan, dan apabila tombol stop emergency ditekan akan memaksa untuk memutus semuanya, entah itu conveyor, silinder, maupun vakum yang ada di sini. Kita akan mencoba tombol start untuk menyalakan mesin. Start conveyor menyala, lalu akan berhenti ketika di sini, lalu akan dihisap. Ketika terdeteksi item detected, kemudian menjalankan siklus seperti yang saya jelaskan tadi. Seterusnya hingga dioper ke remover yang ada di sini. Begitu seterusnya. Ketika tombol stop ditekan, akan berhenti tetapi menyelesaikan 1 siklus terlebih dahulu. Siklus berhenti pada 1 siklus ini. Kemudian apabila ingin memulai kembali, kita bisa menekan tombol start,
dan konveyor akan menyala dengan siklus yang sama. Apabila terjadi kecelakaan kerja atau segala macamnya, dalam keadaan daruratnya, untuk memutuskan alirannya kita bisa menekan tombol emergency seperti ini. Maka semuanya akan berhenti dan untuk memulainya kembali, kita bisa menekan tombol start. Oh maaf, pertama tombol emergensinya harus diputar terlebih dahulu, kan tadi kita tekan dengan cara memutar lalu tekan tombol start lagi untuk memulai siklusnya. Ya, demikian hasil running simulasinya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.